Analisis rasio. Cara lain untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang lain yaitu dengan menghitung dan membandingkan rasio keuangannya. Rasio semacam itu adalah cara membandingkan dan menyelidiki hubungan antara berbagai bagian pada informasi keuangan. Menggunakan rasio menghilangkan masalah ukuran, yang kemudian dilanjutkan dengan persentase, kelipatan, atau periode waktu. Memang terdapat masalah dalam membahas rasio keuangan karena rasio hanyalah satu angka dibagi dengan yang lainnya. Pada bagian ini saya hanya ingin memperkenalkan Anda pada beberapa rasio keuangan yang umum digunakan. Dan ini belum tentu yang dianggap terbaik, bahkan beberapa dari rasio tersebut mungkin tidak logis atau tidak berguna. Sebagai analis keuangan, Anda selalu dapat memutuskan bagaimana menghitung rasio Anda sendiri. Yang perlu Anda khawatirkan adalah kenyataan bahwa orang yang berbeda dan sumber yang berbeda jarang menghitung rasio ini dengan cara yang persis sama. Dan ini menyebabkan pasti membingungkan setiap orang. Definisi spesifik yang digunakan di sini mungkin sama atau tidak sama dengan definisi yang pernah Anda lihat atau akan lihat di tempat lain atau dari sumber lain. Jika Anda pernah menggunakan rasio sebagai alat analisis, Anda harus berhati-hati untuk mendokumentasikannya bagaimana Anda menghitung masing-masing. Dan jika Anda membandingkan angka dengan angka dari sumber lain, pastikan Anda tahu bagaimana angka-angka tersebut dihitung. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitungnya? Pertanyaan kedua, apa yang diukur atau apa yang ingin diukur dan mengapa kita mungkin tertarik untuk mengukurnya? Dan ketiga, berapa satuan ukurannya atau ukurnya? Keempat, apa yang bisa dikatakan oleh nilai tinggi atau rendah? Bagaimana nilai-nilai seperti itu bisa menyesatkan? Yang kelima, bagaimana tindakan ini dapat ditingkatkan? Rasio keuangan secara tradisional dikelompokkan dalam kategori berikut, yaitu short-term solvency or liquidity ratio atau rasio solvabilitas atau likuiditas jangka pendek. Dan kedua, long-term solvency or financial leverage ratio, solvabilitas jangka panjang atau rasio leverage keuangan. Yang ketiga, asset management or turnover ratio atau manajemen aset atau rasio perputaran. Yang keempat, profitability ratio atau rasio profitabilitas. Dan yang kelima, market value ratio atau rasio nilai pasar. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing secara bergantian. Dalam menghitung angka-angka ini melalui laporan keuangan Prufrock. Kita akan menggunakan angka-angka neraca terakhir tahun 2009, kecuali kita mungkin akan mengatakan yang sebaliknya. Dan perhatikan juga bahwa berbagai rasio diberi warna untuk menunjukkan angka mana yang berasal dari laporan laba rugi dan mana yang berasal dari neraca. Nah, sebelum ke laporan neraca Prufrock, ada baiknya kita melihat rumus-rumus atau perhitungan-perhitungan yang dipakai untuk menghitung rasio. Pertama adalah solvensi jangka pendek atau likuiditas gitu. Seperti namanya, rasio solvabilitas jangka pendek sebagai suatu kelompok dimaksudkan untuk memberi informasi tentang likuiditas perusahaan. Dan rasio ini kadang-kadang disebut ukuran likuiditas.
Nah, perhatian utama kita adalah kemampuan perusahaan untuk membayar tagihannya dalam jangka pendek. Rasio ini fokus pada aset lancar dan kewajiban lancar. Current ratio ya. Untuk alasan yang lebih jelas, rasio likuiditas sangat menarik bagi kreditor jangka pendek karena manajer keuangan bekerja secara konstan dengan bank dan pemberi pinjaman jangka pendek lainnya. Satu keuntungan dari melihat aset dan kewajiban lancar adalah nilai buku dan nilai pasar cenderung serupa. Nah, rumus yang pertama adalah current ratio sama dengan current assets dibagi current liabilities, atau rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Karena aset dan kewajiban lancar pada prinsipnya diubah menjadi kas di atas 12 bulan. Current ratio adalah ukuran likuiditas jangka pendek. Satuan pengukuran bisa berubah berupa dolar atau waktu. Jadi kita dapat mengatakan kalau dilihat dari tabel Pruford memiliki aset lancar sebesar 1,31 dolar dan setiap $1 dalam kewajiban lancar, atau kita dapat mengatakan Pruford telah menutupi kewajiban lancarnya 1,31 kali lipat. Rasio lancar seperti rasio lainnya dipengaruhi oleh berbagai jenis transaksi. Sebagai contoh, misalkan perusahaan meminjam dalam jangka panjang untuk mengumpulkan uang. Efek jangka pendek akan menjadi peningkatan kas dari hasil penerbitan dan peningkatan hutang jangka panjang. Kewajiban lancar tidak akan terpengaruh sehingga rasio lancar akan naik. Akhirnya, perhatikan bahwa rasio lancar yang tampaknya rendah mungkin bukan pertanda buruk bagi perusahaan dengan cadangan besar. Kasus kedua tidak terlalu rumit, tidak ada yang terjadi pada rasio lancar karena kas turun sementara persediaan naik. Dikurangi total aset dan total aset lancar tidak terpengaruh. Dalam kasus ketiga, rasio lancar biasanya akan naik karena persediaan biasanya ditampilkan pada biaya penjualan biasanya akan lebih besar daripada biaya perbedaannya atau markup. Peningkatan kas atau piutang lebih besar daripada penurunannya dalam persediaan. Ini meningkatkan aset lancar dan rasio saat ini meningkat. Nah, di sini dalam yang kedua, long term solvency or financial leverage ratio. Dalam rasio ini nilai buku paling tidak dapat diandalkan sebagai nilai pasar karena kualitas inventaris tidak dipertimbangkan. Nah, rasio di rasio likuiditas yang lainnya, beberapa inventaris mungkin nanti berubah menjadi rusak, usang, atau hilang. Lebih penting lagi, persediaan yang relatif besar seringkali merupakan tanda masalah jangka pendek. Perusahaan mungkin telah melebih-lebihkan penjualan dan akibatnya akan overproduksi. Pada kasus ini, perusahaan mungkin memiliki sebagian besar likuiditasnya yang terikat dalam